Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da, fala hawla wa la quwwata illa billah. Sobat pelatihan yang berbahagia, alhamdulillah ketemu lagi. Kali ini saya akan menyampaikan tentang paradigma pendidikan Islam inklusif di madrasah. Sebelumnya beberapa bulan yang lalu kita ketemu di MOOC tentang IKM, implementasi kurikulum merdeka. Alhamdulillah kali ini kita ketemu lagi dan berjumpa dengan saya kembali, paradigma pendidikan Islam inklusif. Nah, sahabat pelatihan yang bahagia, ada beberapa tujuan dalam rangkaian apa yang kita akan diskusikan kali ini. Yang pertama, kita akan memahami apa dan bagaimana itu paradigma pendidikan Islam inklusif. Kemudian yang kedua, kita coba juga akan mendiskusikan tentang bagaimana cara pandang kita, orang-orang madrasah, di dalam pendidikan Islam inklusif ini. Bagaimana cara pandang kita, orang-orang madrasah, cara pandang terhadap anak-anak penyandang disabilitas. Dan yang ketiga, kita akan mendiskusikan terkait bagaimana melayani mereka, para PDPK, peserta berkebutuhan khusus, yang kemungkinan penyandang disabilitas, dan seterusnya. Nah, sahabat pelatihan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya kita akan coba mengulang kembali prinsip dasar, nilai-nilai mendasar yang mewarnai di dalam proses pendidikan yang ada di madrasah. Karena nilai-nilai inilah yang menjiwai, yang mewarnai bagaimana cara kita berpikir, cara kita bersikap, dan cara bertindak dalam dunia pendidikan di madrasah. Nilai-nilai ini itu sahabat-sahabat pelatihan bisa dicek di panduan kom di halaman 15 kalau nggak salah ya. Yang pertama, bahwa apapun aktivitas kita di dalam dunia pendidikan adalah itu sebetulnya aktivitas ibadah yang berdimensi ukhrawi. Apa artinya? Artinya bahwa ketika guru berhadapan dengan anak-anak kita di kelas, mengoreksi, membimbing anak-anak kita yang disabel di luar jam mungkin, itu semuanya adalah bentuk ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah melalui layanan kemanusiaan, yaitu pendidikan yang otomatis itu berdimensi ukhrawi. Artinya dampaknya nanti di akhirat itu jelas, ada pahalanya, dan semoga itu menyebabkan kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa hubungan peserta didik dengan guru itu tidak sekedar hubungan duniawi yang ecek-ecek, tapi itu adalah hubungan yang diikat dengan mahabbah fillah, hubungan yang diikat semata-mata karena mencintai kepada Allah, sama-sama untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Nah, sahabat pelatihan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan hubungan mahabbah fillah inilah nanti kelak antara guru dengan murid itu bisa saling membantu, saling memberikan syafaat, nanti di akhirat bisa dipertemukan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sahabat pelatihan yang dirahmati Allah, yang ketiga, bahwa cara pandang kita di dalam pendidikan melihat anak-anak kita, kenakalan anak-anak kita, tentulah anak-anak kita, anak murid-murid madrasah itu namanya anak-anak yang mesti ada yang menjengkelkan, ada yang malas, ada yang nakal dan sebagainya. Tapi yakinlah, anak adalah anak, anak bukan orang dewasa dalam bentuk mini. Karena itu cara pandang kita kepada anak-anak harus bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Kasih sayang yang ditonjolkan untuk melihat kenakalan anak, bukan bi'ainil ghadab, pandangan emosional, pandangan amarah, bukan. Guru tidak boleh memandang anak-anak yang sekalipun anak itu menjengkelkan, tapi dipandang dengan pandangan yang ghadab, pandangan emosional. Harus dihadirkan pandangan ainur rahmah, pandangan kasih sayang.
mereka perlu bantuan, perlu dikasih sayangi oleh kita untuk sama-sama menjadi orang baik, mengantarkan mereka menjadi orang baik. Ini penting, ini penting. Dan yang keempat, dengan demikian maka cara kita mendidik di madrasah, urusan hati adalah segalanya. Bicara tentang pendidikan sebetulnya adalah bicara tentang koneksivitas antara hati guru dengan hati anak, perasaan siswa, perasaan murid dengan perasaan guru. Sepanjang perasaan atau hati guru dengan siswa tidak connect, tidak nyambung, maka ilmu sulit sekali masuk di dalam benak, di dalam hati anak. Mungkin dia pintar, tapi kepintarannya tidak justru menjadikan dia semakin baik, tapi bisa jadi semakin jauh dari Allah. Kenapa? Karena hatinya tidak tersentuh dengan pendidikan. Jadi hati nurani adalah sebagai sasaran utama di dalam dunia pendidikan kita. Hati. Hadis Nabi jelas, ala inna fil jasadi mudghatan. Ingatlah bahwa di dalam diri ini itu ada segumpal daging yang kalau itu baik maka seluruh perilaku menjadi baik. Tapi kalau itu buruk maka seluruh perilaku anggota tubuh, tangan, kaki, mata, semuanya perilakunya menjadi buruk. Dan itu adalah hati. Hati inilah harus menjadi sasaran utama dalam pendidikan di madrasah. Guru hendaknya mencurahkan semua perhatiannya bagaimana memperbaiki suasana dan harmonisasi hati anak-anak kita ini. Itu. Berikutnya, prinsip yang kelima adalah bahwa akhlak di atas ilmu pengetahuan. Apalah artinya anak itu pintar, cerdas, hebat, tapi akhlaknya buruk. Itu justru potensi kerusakannya lebih dahsyat, lebih besar daripada anak yang biasa-biasa saja. Dalam hadis kan ada itu ya. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya, ilmu pengetahuannya bertambah, semakin cerdas, semakin pintar. Wa lam yazdad hudan, tapi petunjuknya, akhlaknya tidak bertambah, lam yazdad minallah illa bu'dan. Seperti itu tidak membuat dia semakin dekat dengan Allah, malah ilmunya membuat semakin jauh dari Allah. Karena itu memperbaiki hati yang kemudian muncul menjadi akhlak adalah segalanya. Akhlak di atas ilmu. Ilmu tidak disertai dengan akhlak, potensi kerusakannya lebih besar daripada orang yang biasa-biasa saja. Maka akhlak mari kita jadikan di madrasah ini menjadi penciri antara pendidikan yang dilaksanakan di madrasah dengan yang di sekolah-sekolah umum. Akhlak. Nah, sahabat pelatihan yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan menjelaskan terkait dengan bagaimana cara pandang kita terhadap penyandang disabilitas. Mari kita ikuti pada sesi berikutnya. Sekian untuk sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan melanjutkan bagian kedua di dalam materi ini, yaitu tentang paradigma pendidikan inklusif di madrasah. Bagian kedua ini adalah tentang bagaimana cara pandang kita, para warga madrasah, memandang para penyandang disabilitas. Nah, yang pertama begini, bahwa anak berkebutuhan khusus, anak penyandang disabilitas itu bukan produk gagal dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan produk gagal. Allah tidak mungkin gagal menciptakan manusia, gagal menciptakan apa yang ditakdirkan, karena Allah itu maha kuasa menciptakan dan maha berkehendak. Kalau toh ada anak-anak kita berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, itu memang dikehendaki oleh Allah seperti itu dan kemudian ditakdirkan seperti itu. Jadi kalau ada anak yang kemudian
misalnya terlahir dalam kondisi yang, mohon maaf, misalkan tuli, buta, atau apalah, penyandang disabilitas, itu memang tidak lepas dari takdir dan irodah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak terlahir seperti itu, kondisi apapun anak itu terlahir tidak pernah lepas dari takdir dan irodah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir artinya memang Allah jadikan seperti itu. Irodah artinya memang dikehendaki oleh Allah seperti itu. Terus untuk apa ditakdirkan terlahir dalam kondisi disabilitas? Bisa jadi itu hikmahnya untuk sebuah hikmah yang dikehendaki oleh Allah, baik hikmah untuk dirinya sendiri, anak disabilitas itu, hikmah yang baik untuk orang tuanya, bahkan hikmah yang baik untuk masyarakat, guru, dan kita semuanya. Jadi anak terlahir dalam kondisi disabilitas bukan merupakan produk gagal dari Allah, tapi itu memang dikehendaki seperti itu untuk sebuah hikmah, yang hikmah itu bisa menempel pada diri sendiri, pada orang tuanya, pada guru-gurunya, kepala madrasahnya, semua kita mengambil hikmah dari itu semuanya. Nah, berikutnya bahwa ABK, anak berkebutuhan khusus, sebagai kehendak Allah, pasti selalu mengandung hikmah bagi siapapun. Tadi barusan saya jelaskan, pasti mengandung hikmah. Hanya saja hikmah itu disembunyikan, bisa jadi disembunyikan oleh Allah, yang itu perlu kita rasakan di dalam kehidupan, perlu kita rasakan ketika kita berinteraksi dengan para penyandang disabilitas. Bisa jadi kita, lingkungan, masyarakat kita, guru, orang tuanya, gara-gara sebab dengan berinteraksi dengan mereka kemudian sadar tentang betapa nikmat Allah yang besar yang diberikan Allah kepada kita, dan untuk mendapatkan rasa seperti itu sesuatu yang mahal. Itulah yang dinamakan dengan hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejadian tertentu yang itu sengaja diberikan Allah kepada orang yang memang dikehendaki oleh Allah. Nah, sobat pelatihan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara pandang kita yang keempat kepada penyandang disabilitas adalah bahwa anak berkebutuhan khusus sebagai manusia sejak kejadiannya, sejak lahirnya, itu sudah menyandang sebuah kehormatan. Dia adalah makhluk terhormat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa karrama bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Adam. Di sini ayatnya mutlak. Anak cucu Adam yang kayak apa? Mutlak. Siapapun, pokoknya dia berstatus sebagai anak Adam, kondisinya apapun, itu sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya? Artinya kita sebagai guru, orang tua, kepala madrasah, atau siapapun, ketika menghadapi anak berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, harus ada rasa hormat dalam diri ini kepada mereka para penyandang disabilitas. Tidak boleh meremehkan, tidak boleh mengasingkan, apalagi menelantarkan. Mereka adalah makhluk Allah yang terhormat, yang dimuliakan oleh Allah, yang konsekuensinya kita juga harus memuliakan kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Logikanya begini. Kalau Anda misalnya menghina kursi yang dibuat oleh tukang kursi, meremehkan, menghina kursi, itu sama dengan menghina orang tukang kursinya. Logikanya. Nah, sama dengan kita, cara pandang kita kepada para penyandang disabilitas, ketika kita itu menghina-hina, meremehkan, membuli kepada anak-anak kita dengan disabilitas, itu berarti bisa jadi itu oleh Allah dianggap sebagai
penghinaan kepada Allah yang menciptakan anak penyandang disabilitas itu. Kenapa? Karena Allah di dalam ayat tadi itu jelas sudah memuliakan kepada anak Adam sekalipun dalam kondisi penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, mari kita sebagai insan madrasah untuk bisa menerima kehadiran peserta didik yang berkebutuhan khusus itu apapun kondisinya. Pertama, kita menerima dengan lapang dada, dengan hati yang betul-betul ikhlas. Kemudian kita berupaya untuk memperlakukan, mengekspresikan penerimaan itu dengan cara memuliakan kepada penyandang disabilitas. Mengekspresikan dalam bentuk perilaku yang mengandung nilai-nilai memuliakan, tidak menyakiti, tidak mengenyampingkan, tapi dianggap sebagai manusia utuh yang dia punya hak untuk kita beri layanan pendidikan di madrasah. Nah, berikutnya sahabat pelatihan, bahwa merendahkan ciptaan Allah bisa jadi itu sama dengan merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Tadi saya jelaskan, merendahkan kursi sama dengan merendahkan, menghina kepada orang yang menciptakan, membuat kursi itu. Dan kalau rasa ini itu kita tanamkan dalam diri kita, pada insan madrasah, kepada siapapun yang terlibat di pendidikan madrasah, insya Allah para penyandang disabilitas akan mendapatkan perlakuan yang membahagiakan, yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Nah, sahabat pelatihan yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya para penyandang disabilitas dengan kondisi seperti itu tidak minta untuk dikasihani, tidak minta dikasihani. Sebetulnya yang terjadi adalah hanya ingin dimengerti. Ingat bahwa anak penyandang disabilitas itu bukan orang cacat, tapi kita, cara pandang kita orang madrasah terhadap anak yang disabilitas itu tidak boleh kita pandang sebagai anak cacat yang itu berkonsekuensi kemudian kita merendahkan kepada mereka, tapi cara pandang kita bahwa mereka terlahir dalam kondisi yang berbeda kebutuhannya dengan anak lain. Misalnya, anak yang dilahirkan dalam kondisi buta, tidak bisa melihat, oh dia terlahir dalam kondisi membutuhkan yang berbeda dengan anak yang cara pandang yang pandangannya itu normal. Anak yang terlahir dalam kondisi misalnya, mohon maaf, pincang, itu artinya cara pandang kita, dia terlahir dalam kondisi yang membutuhkan layanan yang berbeda dengan anak yang terlahir dalam kondisi yang jalannya itu normal. Jadi dengan demikian sahabat pelatihan, dia tidak minta untuk dikasihani, tapi tolong dimengerti dong, saya ini kondisinya begini. Dan tolong dong dimengerti, saya itu butuh seperti ini, dan seterusnya. Itulah cara pandang kita. Jadi jangan tolong tidak dianggap anak-anak itu anak-anak yang udah gagal, yang cacat, kemudian tidak berhak untuk mendapatkan perlakuan yang normal, yang wajar. Tidak. Tapi dia butuh perlakuan yang berbeda. Kitalah yang harus menyesuaikan dalam bentuk perlakuan-perlakuan itu. Oke. Nah, sahabat pelatihan yang bahagia, berikutnya cara pandang kita kepada ABK adalah bahwa ABK dan kita semuanya sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluk yang terbaik fi ahsani taqwim, yang memiliki hak yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia, kita semuanya, apapun kondisinya, kata ayat Al-Quran, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang terbaik. Coba bandingkan saja dah, manusia dengan monyet, dengan sapi, dengan kambing, dengan apa, maka manusia bagaimanapun adalah
terbaik ahsani takwim yang dalam dirinya melekat hak dan kewajiban yang sama di hadapan Allah, memiliki hak yang sama. Sahabat pelatihan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tadi saya sampaikan bahwa bagaimanapun anak berkebutuhan khusus itu terlahir, itu pada dirinya di hadapan Allah itu memiliki hak yang sama. Karena itu konsekuensinya hak bagi ABK adalah kewajiban bagi siapapun hamba Allah Subhanahu wa taala. Hak bagi penyandang disabilitas adalah kewajiban kita. Kita harus memenuhi hak-hak itu. Hak apa? Ya, hak memperlakukan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisinya tadi itu. Itu adalah hak mereka dan kewajiban kita. Nah, berikutnya, sahabat pelatihan yang dimiliki Allah SWT, bahwa disabilitas atau ABK lainnya bukan merupakan aib yang perlu ditutupi. Ini penting cara pandang kita insan madrasah terhadap penyandang disabilitas, bahwa kondisi disabilitas itu bukanlah aib. Tadi sudah kami jelaskan di awal, itu adalah memang dikehendaki seperti itu, karena itu bukan aib. Kenapa ini penting? Karena sebagian masyarakat kita itu ada orang tua yang punya anak penyandang disabilitas, kemudian tidak berani untuk dimunculkan di publik. Dia ditaruh di dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya ada di dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya ada dalam kawasan sebuah rumah yang berpagar, pagarnya dikunci. Coba bayangkan, pertanyaannya, kalau orang tua memandang anak disabilitas sebagai aib kemudian memperlakukan seperti itu, pertanyaannya, kapan anak-anak disabilitas seperti ini mendapatkan pendidikan, mendapatkan layanan yang layak, mendapatkan hak-haknya untuk hidup, hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan, hak-haknya untuk bersosialisasi dan seterusnya. Ingat, hak mereka adalah kewajiban kita semua, baik sebagai guru, baik sebagai orang tua, baik sebagai masyarakat, bahkan baik sebagai teman-teman sekelasnya. Mari kita kondisikan madrasah kita untuk memungkinkan terjadinya suatu pemenuhan hak kepada mereka, yaitu perlakuan yang layak bagi penyandang disabilitas. Yang paling akhir, bahwa anak berkebutuhan khusus tadi yang terlahir dalam kondisi apapun tadi itu bisa jadi merupakan ladang amal. Bagi siapa? Bagi guru, bagi orang tua, bagi teman-teman yang di kelas, bagi siapapun adalah ladang amal. Kenapa? Karena setiap perlakuan kita, perlakuan yang baik kepada anak-anak itu berkonsekuensi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara pandang kita kepada para penyandang disabilitas. Intinya, para peserta pelatihan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak penyandang disabilitas yang dia terlahir mungkin di keluarga manapun, mungkin di keluarganya tidak mendapatkan layanan, kita sebagai insan madrasah harus memberikan sesuatu, memberikan layanan yang paling mendasar, hak hidup, hak bermasyarakat, pendidikan, dan hak untuk bahagia. Mari kita ciptakan situasi, kondisi madrasah kita untuk memungkinkan itu semuanya. Dan itu semua dilandasi dengan nilai-nilai ukhrawi. Semua itu konteksnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui layanan kemanusiaan. Tolong tidak dipisahkan lagi antara memberikan layanan kemanusiaan seperti itu dengan ibadah kepada Allah. Sebagai manusia, sebagai guru, cara ibadahnya mendapatkan pahala dari Allah ya dengan cara memberikan layanan itu. Layanan itulah merupakan bentuk ibadah dari guru-guru kita di madrasah. Sekian dulu, nanti akan kita lanjut terkait dengan terus apa yang kita lakukan di madrasah. Bagaimana kita, para insan madrasah, memberikan layanan di madrasah.
Dan sebelumnya kita juga akan belajar juga konsep dari inklusif itu kayak apa. Sekian dan terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya terkait bagaimana layanan kita di dunia pendidikan terhadap para penyandang disabilitas. Kali ini saya mencoba menampilkan menurut petunjuk Al-Quran bagaimana perlakuan kita kepada para penyandang disabilitas menurut petunjuk Al-Quran. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Hujurat ini, bahwa manusia apapun kondisinya sebetulnya itu adalah sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah tingkat in akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan, tingkat kemuliaan itu diukur dengan sejauh mana tingkat ketakwaan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apapun kondisi kita, ya kondisi apapun lah, penyandang disabilitas seterusnya, di hadapan Allah itu ukuran kemuliaan diukur dengan sejauh mana dia tingkat ketakwaannya. Berikutnya misalnya di dalam An-Nur ayat 61, kita tidak ada salah apabila kita itu bergaul bareng, makan bareng, kumpul-kumpul, ngobrol bareng dengan orang-orang penyandang disabilitas. Ini ayat Al-Quran loh. Laisa 'alal a'ma harujun wala 'alal a'radi harujun wala 'alal maridi harujun ila akhirih. Tidak ada dosa ketika kita itu makan bareng, ngobrol bareng di ruangan, dalam rumah dan seterusnya dengan orang-orang penyandang disabilitas ini. Al-a'ma, orang yang buta. Al-a'raj, orang yang mohon maaf pincang. Orang yang sakit bahkan tidak ada salah ketika kita ngobrol, kita bergaul dalam satu ruangan. Inilah inklusivitas di dalam Al-Quran. Tidak ada beda, tidak membedakan. Apalagi coba terkait dengan ibadah misalnya. Al-Qurtubi di dalam tafsirnya misalnya menyatakan wala ba'sa bi imamatil a'ma, tidak apa-apa. Artinya boleh saja kita itu bermakmum kepada imam yang buta. Wal a'raj, orang yang pincang. Wa asyal, orang yang lumpuh. Wal aqta, orang yang tangannya atau kakinya putus. Wal khosiyih, orang yang orang yang dikebiri. Tidak apa kita bermakmum kepada imam yang seperti itu. Ini urusan ibadah, sepanjang dia mengerti tentang bagaimana cara-cara sholat yang baik, yang penting dia sah. Ini artinya apa? Sekali lagi, ayat Al-Quran, para mufassir dalam menafsiri ayat-ayat itu kemudian tidak membedakan perlakuan kepada para penyandang disabilitas. Nah, sahabat pelatihan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita kemudian mengenal bagaimana kita memberikan layanan pendidikan kepada para penyandang disabilitas dengan inklusif. Ada dua bentuk layanan pendidikan kepada para penyandang disabilitas. Ada yang dipisahkan secara eksklusif, dia dipisahkan dari anak-anak yang normal. Ada yang dijadikan satu pelayanan dalam pendidikannya. Ini menggambarkan bagaimana konsep inklusivitas di dalam pendidikan, bahwa antara anak-anak yang berkebutuhan khusus, ini ada warna berbeda, ini kumpul dalam satu ruangan, dalam satu sistem, yang dalam satu sistem layanan pendidikan, dalam satu sekolah, dalam satu kelas. Jadi dicampur. Inilah inklusivitas di dalam pendidikan. Nah, bagaimana bentuk layanannya? Sesungguhnya konsep inklusif itu tidak berarti memberikan perlakuan yang sama untuk semua orang. Juga tidak memberikan perlakuan yang berbeda menurut kapasitas dan prestasi anak. Anak yang prestasinya baik diberikan layanan semakin baik. Anak yang biasa-biasa tidak diberi layanan, maka dia tidak berkembang prestasinya. Seperti ini gambarnya. Anak yang pintar diberi fasilitas, dia semakin menjulang tinggi, semakin baik. Sementara anak yang tidak begitu baik, tidak diberi fasilitas, sehingga dia tidak berkembang. Itu bukan
inklusif. Nah, bagaimana inklusif? Inklusif adalah memberikan perlakuan kepada anak secara berbeda menurut sesuai kebutuhannya. Ketika sistem pembelajaran, sistem pendidikan yang dikembangkan di madrasah memberikan layanan kepada anak yang berbeda-beda itu sesuai kebutuhannya, itulah inklusivitas di dalam pendidikan. Nah, madrasah, mari kita jadikan madrasah kita dimanapun menjadi madrasah yang inklusif, pendidikan Islam inklusif pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, sahabat pelatihan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memberikan layanan bagaimana kita memberikan layanan pendidikan, pembelajaran di madrasah. Sahabat pelatihan, tidak ada alasan madrasah untuk menolak menerima PDBK, penyandang disabilitas, peserta didik berkebutuhan khusus. Kalau kita sudah memahami bagaimana cara pandang insan madrasah, warga madrasah, cara pandang kita kepada peserta didik berkebutuhan khusus, maka tidak ada alasan bagi madrasah untuk menolak PDBK. Penyandang disabilitas, usahakan jangan sampai ditolak di madrasah, diterima kemudian dilayani dengan hati. Layanan pendidikan kepada penyandang disabilitas dengan hati itu adalah segalanya. Apalah artinya memberikan layanan kepada penyandang disabilitas dengan fasilitas yang wow, yang lengkap, modern, tapi tidak hadir dengan hati, suasana hati yang ikhlas, dengan penerimaan, dengan keikhlasan yang tinggi, maka itu justru akan menimbulkan perlakuan yang dirasakan oleh para penyandang disabilitas sebagai perlakuan yang tidak wajar. Karena itu di madrasah mendampingi PDBK dengan hati adalah segalanya. Baru kemudian kita bicara tentang fasilitas, tapi melayani dengan hati nomor satu dan utama. Nah, biasanya kegagalan peserta didik di madrasah itu karena ada anggapan guru bahwa PDBK yang berkebutuhan khusus itu tidak bisa berkembang. Cara pandang seperti itu namanya fixed mindset. Cara pandang yang tetap nggak bisa berkembang, cara pandang yang tidak berubah, memandang sesuatu itu fix, tidak mungkin bisa tumbuh berkembang. Cara pandang itu salah, mari kita hindarkan sejauh-jauhnya. Kita harus punya pandang bahwa bagaimanapun kondisi PDBK, anak berkebutuhan khusus, kalau kita dampingi, kita berikan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya, maka anak itu akan berkembang. Nah, yang membuat gagal itu adalah ketika guru atau kita semuanya memandang, alah itu kan anak nggak bisa melihat, anak itu nggak bisa diajarin. Ini yang menyebabkan kemudian guru kita menjadi patah semangat, kemudian gagal dalam memberikan layanan. PDBK pada dasarnya adalah memiliki kemampuan yang unik yang ada dalam dirinya. Pasti itu. Allah pasti memberikan kelebihan, sesuatu kelebihan yang ada pada dirinya. Karena itu tugas guru adalah menemukan potensi yang ada pada anak itu, yaitu pada penyandang disabilitas, kemudian memberikan bimbingan, memberikan perlakuan sesuai dengan potensi tadi itu, agar potensi itu berkembang menjadi kompetensi, kemampuan. Ketika kemampuan ini didampingi terus, dikembangkan terus, maka pada saatnya akan muncul prestasi. Dikatakan muncul prestasi kalau anak penyandang disabilitas atau anak pada umumnya itu menggunakan kemampuan itu, dan kemudian masyarakat di sekitar mengakui kemampuan itu, yang kemudian kemampuan tadi itu dijadikan sebagai sumber utama dalam kehidupannya, dijadikan sebagai sebagai modal utama untuk dia hidup di masa depannya. Itulah prestasi. Jadi tolong
cara pandang terhadap prestasi itu tidak diukur dengan kejuaraan, tidak. Itu makna yang terlalu sempit. Prestasi dikatakan prestasi ketika anak itu menemukan bakat minatnya, kemudian dia bisa bertemu dengan guru-guru yang hebat, kemudian bakat minatnya itu berkembang menjadi sesuatu kemampuan yang diakui oleh masyarakat umum, yang dengan itu dia bisa hidup, mengandalkan hidup, dijadikan modal untuk menghadapi tantangan di zamannya. Itulah prestasi. Nah, para sahabat pelatihan yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membelajarkan kepada peserta didik khusus, maka hal yang utama sebetulnya adalah bagaimana kita mengenalkan kepada mereka, kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada Allah yang menciptakan dia, yang mengatur kehidupan dia. Kita berikan unsur keimanan. Kemudian kita ajarkan juga bagaimana cara menyembah kepada Allah. Paling enggak sesuatu yang sangat penting, yang tidak mungkin kita tinggalkan, yang fardhu ain. Kita coba dalam layanan di madrasah terhadap pendisabilitas ini, kita kenalkan kepada Allah, kemudian cara beribadah, cara sholat, cara wudhu, yang paling sederhana. Kemudian setelah itu, bagaimana melatih rasa perasaan mereka untuk berhubungan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Baru bicara terkait dengan kemandirian di dalam hidupnya. Bagaimana cara dia menjadikan anak mandiri. Tapi itu setelah kita lakukan upaya pendidikan, mengenal Tuhan, bagaimana beribadah, bagaimana berinteraksi dengan Allah dan dengan masyarakat. Kemudian kita bicara terkait dengan bagaimana memandirikan dia agar dia minimal tidak menjadi beban orang lain. Syukur-syukur anak itu bisa mandiri, tidak menjadi beban bagi orang lain. Sahabat pelatihan yang berbahagia, pada akhirnya mari kita tanamkan kepada diri kita semuanya sebagai insan madrasah. Untuk yang pertama adalah menerima apapun kondisi peserta didik kita, termasuk penyandang disabilitas. Kemudian kita berikan layanan yang maksimal, terutama dengan hati nurani. Kemudian bagaimana mengembangkan prestasi, mengembangkan bakat, minat dan potensi dirinya menjadi kompetensi yang kemudian anak itu bisa hidup dengan kompetensi itu. Itulah tugas kita di dalam dunia pendidikan. Dan itu sekali lagi diawali dengan penerimaan kita kepada para murid-murid kita apapun kondisinya, termasuk penyandang disabilitas. Semoga apapun kita lakukan dalam konteks pendidikan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita semua masuk surganya Allah bersama dengan murid-murid kita, dengan semua orang-orang yang terkait dengan pendidikan ini. Sekian, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas, menyinggung hati perasaan, mohon dimaafkan agar terlepas tanggung jawab nanti kalau di akhirat, tuntutan di akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.